sadar ada di tengah lingkungan yang gak sehat, selalu ngebatin, dan gak pernah ngerasa nyaman, ujung-ujungnya jadi stres. Tapi jangan main langsung diagnosa sendiri ya. Ketahui secara benar apa itu hubungan yang toksik. Karakter dari orang yang toxic itu adalah yang pertama itu dia tuh cenderung self-centered, jadi punya perilaku egois yang intinya adalah perilaku yang mementingkan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Terus biasanya dia juga mempunyai ciri-ciri perilaku mengontrol gitu ya. Jadi intinya adalah dia selalu pengen mengontrol siapapun yang menjadi partnernya gitu ya. Terus kemudian kayak dia tuh kayak nggak punya batasan pribadi lah terkait dengan dalam suatu hubungan. Tapi teman kumpulan perlu tahu nih, selain ke pasangan, hubungan yang toksik ini sendiri bisa terjadi di keluarga loh. Kayak pengakuan yang satu ini nih. Saya udah sering banget melihat orang tua saya berantem, bahkan sampai KDRT. And di situ karena saya masih kecil, jadi saya nggak bisa ngelakuin apa-apa, dan saya cuma bisa ngeliatin, bengong, bingung, takut, dan cuma bisa mendem hal itu sendirian sampai saya besar. Nah, ketika saya sudah dewasa sekarang, akhirnya barulah diketahui penyebab kenapa keluarga saya menjadi toksik. Itu dikarenakan ada faktor ketiga. Sebetulnya kenapa sih satu hubungan bisa jadi toksik? Kadangkala di dalam sebuah relationship itu tidak didapati keseimbangan bargaining gitu ya, atau keseimbangan kebutuhan, karena sebetulnya kan pertemanan itu harusnya kan sama-sama saling membutuhkan, sama-sama bisa menikmati kenyamanan. Tetapi kadangkala ada ketidakseimbangan posisi tawar atau tidak ada keseimbangan kebutuhan. Jadi misalnya ada tingkat ketergantungan tinggi dari salah satu di dalam hubungan itu, sehingga ketika temannya atau partnernya itu berperilaku seenaknya, mereka tidak bisa lepas. Lalu bagaimana cara menghadapi orang yang toksik? Itu pertama adalah kita pribadi itu harus aware dulu, harus sadar dulu mengenai batasan pribadi diri kita. Jadi dalam arti kata, kita punya batasan bagaimana kita mau dihargai orang lain, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri gitu ya, bagaimana seseorang harusnya bisa memperlakukan kamu, dan kita lihat bagaimana sih sebetulnya dampak perilaku toksik dia itu ke kita. Jadi misalnya ya contohnya, orang ini cenderung terlalu mengkritik atau mengkontrol gitu. Jadi kita paham dulu nih, ketika dia mengkritik, mengkontrol segala macam, kita tuh paham yang kita rasain itu apa tuh dari perilakunya dia. Misalnya kita ngerasa nggak nyaman, kita ngerasa sedih, ada itu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, untuk tidak semua hubungan yang toksik itu harus diakhiri ya gitu. Tapi ya lagi-lagi kita harus lihat dulu dampaknya ke kita tuh udah seperti apa nih. Karena pilihannya terkait dengan toksik itu kan kita bisa mengambil jarak gitu ya sama orang itu gitu ya, kita bisa mengkomunikasikan perasaan kita, atau ya kita bisa meninggalkan hubungan tersebut kalau memang pada akhirnya setelah semua kita lakukan tuh nggak ngaruh kan gitu ya. Ternyata nggak semua hubungan yang toksik harus langsung diakhiri loh. Kamu masih punya pilihan untuk bertahan jika masih mau mengkomunikasikan ulang. Tapi jika kamu sudah terlalu lelah, ya mau nggak mau harus disudahi saja.